Halo semua, ketemu lagi di channel Funnier Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan alur film yang berjudul Black Knight episode ke-6. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Episode 6 dimulai dengan aksi tembak-tembakan antara para kurir dan pengawal Ryusok. 오상무가 배신했어. 난 내려간다. 부탁해. 류석은 내가 잡는다. Ryusok berhasil selamat setelah dia melarikan diri dan masuk ke dalam mobilnya yang tahan peluru. Dia merasa sangat marah mengetahui fakta bahwa hal yang dia alami tadi adalah perbuatan dari 12 kurir di bawah grup Chonyeong. Bahkan mereka juga yang menjadi penyebab dari penculikan di bus dan peledakan pembangkit listrik. Lalu, Ryusok memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Namun saat tiba di markas persembunyian para kurir, Abang Jago dan rekan-rekannya sudah lebih dulu pergi. Perlahan satu persatu rencana Ryusok mulai berantakan. Dan sekarang dia juga harus melawan ayahnya yang sudah menyerahkan kewenangan kepada pemerintah. Sebagai presidir grup Chonyeong, dia membuat kesepakatan dengan Presiden Korea untuk menyerahkan oksigen dan logistik. Karena sejak awal tujuannya adalah menolong manusia. 제가 힘을 드리는 것 같네요. Ayah Ryusok memanggil Menteri Pertahanan dan 2 orang tentara untuk menangkap Ryusok. Akan tetapi yang terjadi malah ayah Ryusok yang ditembak oleh Menteri Pertahanan. Ternyata Menteri sudah bersekongkol dengan Ryusok untuk menaklukkan presiden dan menguasai semuanya. 이제 남은 계획은 쿠데타야. 우선 대통령부터 확보하지. Kemudian, berita mengenai kematian presidir grup Chonyeong disampaikan langsung oleh Ryusok. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa mulai sekarang, logistik dihentikan dan akan menangkap para kurir yang telah memberontak. 테러 분자들의 검거 전까지 테러리스트들을 수배합니다. Di sisi lain, pengungsi yang melakukan vaksinasi satu persatu mulai meninggal. Ini juga merupakan salah satu rencana keji Ryusok yang ingin menyingkirkan pengungsi. Abang Jago yang mendengar kabar itu segera memberitahukan kepada rekan-rekannya agar menghentikan kegiatan vaksinasi tersebut. 무슨 수를 써서라도 반드시. Sementara itu, Nirguna yang mengetahui fakta tersebut segera berlari untuk menyelamatkan 2 temannya yang akan ikut vaksin hari itu. Namun saat dia akan menerobos, para tentara mencegahnya. Hingga Sawol yang melihat hal tersebut berlari ke arah teman-temannya. Namun sayangnya dia harus kehilangan salah satu temannya karena ditembak oleh tentara. Sementara itu, Sawol dibawa pergi menuju tempat penelitian. Akibat aksi tembak-tembakan antara tentara dan para kurir, kegiatan vaksinasi berhasil digagalkan. Kemudian Abang Jago dan rekan-rekannya yang mengetahui penculikan Sawol bersiap untuk masuk ke distrik inti. Namun, mereka akan sulit masuk jika tidak memiliki akses.
Jadi, Sheolah akan membantu membuka jalan agar Abang Jago dapat menyusup ke distrik inti tanpa dicurigai. 지금쯤 천명 사옥에 도착했을 겁니다. Saat mereka sudah sampai di grup Cheonyeong, misi penyerangan pun dimulai. Sementara itu di tempat penelitian dilakukan transfusi darah Sawol ke Ryusok. Namun setelah mendapatkan kabar serangan teroris, dengan terpaksa dia harus menunda rencana itu. Bahkan rekan Abang Jago sudah berhasil menyusup masuk dan menghabisi asisten Ryu Seok. Mereka juga memutuskan arus listrik yang ada di distrik inti. Serangan ini menyebabkan Ryusok merasa khawatir. Dan tidak hanya itu, Sheolah dan rekan-rekannya juga turut melakukan serangan bantuan. Setelah menghabisi para penjaga, Sheolah berhasil menggagalkan rencana Menteri Pertahanan dan menyelamatkan Presiden dari perebutan kekuasaan. 장관님, 국가반역죄로 체포합니다. Ryusok merasa keadaannya kini semakin terdesak. Dia tidak ingin semua yang sudah dimilikinya berakhir begitu saja. Sehingga dengan sengaja dia merusak air core. Namun, rencana itu tak berjalan mulus karena Abang Jago berhasil masuk. 너한테도 이놈이 중요하지 않아? 나와! 중요하지. 프로즈 같은 난민들한테 액을 넘길 순 없어. 기껏 선택한 게 자폭이야? 그건 네가 결정할 일이 아니야. Sementara itu, akibat kerusakan air core, warga distrik inti harus segera melakukan evakuasi darurat sebelum tempat itu meledak. Anak-anak yang sebelumnya diculik untuk eksperimen diselamatkan oleh Abang Jago dan rekannya. Dan tak lama kemudian, grup Cheonyeong dan distrik inti meledak. Setelah peristiwa itu, Presiden memberitahukan bahwa relokasi penduduk akan dilakukan setelah rampungnya distrik A. Selain itu, pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi umum, khusus dan inti. 차별 없는 삶을 살 수 있도록. Scene berpindah pada 3 bulan kemudian. Abang Jago kini sudah bekerja kembali menjadi kurir, tapi tidak dengan Sawol yang belum mendapat izin karena kondisinya yang belum sehat. 주령인 인정 안 해? 아직 멀었어 넌. Film ini ditutup dengan diperlihatkannya udara yang sudah membaik dan cuaca yang mulai cerah, karena tidak ada pihak yang sengaja menyebarkan udara berbahaya lagi.